Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelum kita bicara amalan harian, ya, amalan harian ini identik dengan amalan sunnah. Sebelum kemudian kita bicara tentang amalan harian atau amalan sunnah, ada sesuatu yang asas. Apa yang asas itu? Dialah as-salawatul mafruḍat, salat fardu. Saya tidak menyarankan saudara benahin dulu lah sholat fardunya, baru kemudian ngamalin amalan sunnah. Enggak, saya nggak ngajarin begitu. Yang saya ajarin kepada diri saya adalah sambil ente belajar ngebenahin sholat fardu, coba belajar nyicipin yang sunnah-sunnah. Saya termasuk yang belum ya banyak melaksanakan amalan sunnah. Ya, saya suatu saat pernah bilang sama seorang syekh ya, Sahad namanya dari Mesir. Ya. Saya pernah nangis ke beliau, saya bilang ini, ya Allah, saya curhat ini. Ada anak menjadi ustaz itu capek pulang, sampai rumah jam 1:30, padahal keluarnya dari subuh berjamaah. Subhanallah. Ketika saya curhat begitu, apa jawaban seorang guru buat murid yang lagi butuh kemudian apa ketenangan? Aduh, sudah amalan antum itu dakwah. Mudah-mudahan itu bisa menutupi amalan-amalan antum yang kurang di sholat malam. Tapi sih saya ngajarin, coba bagi waktu. Ada seorang khalifah, lupa saya namanya, siapa itu khalifahnya, ntar saya coba cari tahu ya. Ada seorang khalifah yang selalu datang ke kantor dia itu agak siang. Ketika ditanya kenapa engkau wahai khalifah datangnya siang, sang khalifah ini jawab, aku ini menjadi khalifah, menjadi pimpinan kalian nggak digaji dan tidak mau menerima gaji. Karena itu kemudian paginya saya berusaha, paginya saya berdagang. Nah, namanya Said bin Amir, betul. Seorang amir, seorang sultan. Lalu malam dia nggak mau diganggu. Kenapa nggak mau diganggu di malam harinya? Ini pagi gitu. Malam ini untuk Allah Tuhannya. Jadi malam ini dia beribadah betul pada Allah SWT lewat malam-malam, sholat malam, ya. Qaimatun ana al-laili, atau yatluna ayatillahi ana al-laili, masya Allah. Sholat malam, baca Quran di malam hari ini. Saya itu mengingatkan kepada saya sahat mengingatkan kepada saya, coba Ustadz bagi waktu. Iya juga ya. Nah, kemudian saya coba membagi waktu. Saya bikin tausiah itu zuhur berjamaah. Coba perhatikan saudara-saudara yang kemudian saya datangi atau saudara yang mengundang saya dan saya datang. Coba perhatikan. Saya mau datang, saya bilang ayo sampai sholat isya berjamaah. Kenapa saya ambil yang seperti itu? Supaya saya nggak ketinggalan sholat isya berjamaah. Saya bilang nggak usah ada acara macam-macam ya. Kalau ente mau acara maghrib sampai isya, isya aneh dah yang jadi imam. Habis aneh ceramah, nggak usah ada lagi sambutan-sambutan, nggak usah bahkan ada yang baca Quran, langsung aja naik ceramah. Sehingga masya Allah, kalau masih di Jakarta gitu, aneh jam 9 malam itu udah di rumah lagi. Wah keren, asik. Dulu nggak pakai timetable kayak begitu tuh, nggak pakai time schedule kayak gitu tuh. Bisa ada jadwal jam 13 coba. Jam 13 ini masalah kalau di Jakarta. Ya. Kok masalah Ustadz? Masalah lah. Saya mesti jalan tuh jam 11. Ini saya sholat zuhurnya di mana? Sebagai Ustadz sholat zuhurnya di mana? Dakwah memang wajib, tapi sholat berjamaah ini juga sesuatu yang asas. Malu gitu kadang-kadang datang ke tempat ceramah gitu, orang-orang udah pada sholat lapi, udah pada kelar, nungguin ustadznya datang. And then kemudian saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah sholat Ustaz? Belum nih. Wudunya di mana? Aduh, kayaknya gimana gitu hati itu. Kita atur, nggak ada cerita jam 13. Jam berapa ya? Jam setengah 12 atau jam 14. Orang bingung. Setengah 12 kita belum keluar Ustaz. Ya terserah lu lah. Jam 12 aja lah, pas luhur nih. Azul kan pasti istirahat, oke. Pas istirahat, saya datang jam 12:04. Nggak usah ada cerita macam-macam, nggak usah ada sambutan lah. Ente biasa ketemu di rut dah, nggak usah lah. Udah biarin saya langsung. Supaya apa? Supaya saya bisa jam 12:30 langsung istirahat.
bergerak lagi tempat yang lain, nggak lewat asar berhenti. Ini ada kita belajar di sesuatu yang asas. Ada orang manusia konyol gitu ya, dia sholat duha bisa sampai pol 8. Dia puasa sunnah jago-jagoan dan puasa sunnah, tapi sholat wajibnya berantakan. Sekali lagi saya bilang ke pemirsa semua, jadilah yang lebih daripada saya tentu. Sholat wajibnya top-topan, tapi ibadah sunnah juga bagus-bagusan. Saya pernah mendapati satu majelis zikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu saat saya ada rapat di satu bangunan, di satu gedung. Ya, rapat dimulai jam 8 pagi sampai jam 11.15. Kenapa rapatnya sampai 11.15? Karena semua karyawati harus wudhu. Jarak antara ruang rapat pemirsa sama tempat wudhu gitu ya, ini kira-kira seperempat jam lah buat mereka turun apa segala macam, lalu ada yang makan segala macam, sehingga asumsinya 11.45 mereka bergerak ke masjid. Ketika kami memulai sholat duha dulu, baca Quran dulu, tilawah dulu, baca salawat dulu, kira-kira 10 sampai 100 kali sholawat, and then kita mulai rapat, ada suara zikir terdengar. Rupanya tidak jauh dari tempat ya yang kami sewa, yang kami pilih buat tempat rapat, itu ada masjid di sana. Terdengarlah suara zikir yang membahana, yang menggelegar, yang membuat langit seakan-akan runtuh. Dan takjub kami dibuatnya, luar biasa saya. Ini ada orang berzikir luar biasa, subhanallah. Kami luar biasa lah, kami angkat topi betul. Nah, jalan jam 11.45, semua karyawan-karyawati dipimpin oleh Yusuf Mansur atas izin Allah keluar dari gedung menuju kepada masjid. Lalu kemana yang tadi memanggil-manggil Allah? La ilaha illallah. Kemana yang memanggil-manggil Rasulullah? Ya Rasulullah, salam alik. Kemana mereka? Ternyata jam 11.30 bubar. Jam 11.30 bubar. Lalu kemudian ada kiainya nih satu nih. Maaf ya kalau umpama kata saudara adalah anggota dari majelis ini, saudara adalah anggota dari pengajian ini, mohon tidak tersinggung. Melainkan ya ayo kita berpikir bagaimana kita memilih yang asas, kemudian tidak meninggalkan yang sunnah. Jangan kemudian kita mengerjakan yang sunnah lalu melupakan yang asas. Nanti kita terus yang setelah yang satu ini.